Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi pada malam hari ini lewat ibadah yang kita lakukan bersama-sama di rumah kita, dan kita percaya Allah hadir bersama dengan kita. Terlebih-lebih di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan malam ini, kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah, Tuhan akan bekerja sehingga kita kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita langsung membuka di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu menjaga iman kita. Di dalam ayat ke-8 ini ada pertanyaan Yesus. Dia menyatakan di sana bahwa akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Mengapa Yesus bertanya demikian? Berarti sebenarnya Yesus pun ragu akan keberadaan manusia, tentang iman percaya mereka kepada Dia. Mengapa demikian? Karena memang akhir-akhir ini, bahkan bukan hanya akhir ini, dari dulu, sekarang sampai yang akan datang, akan ada orang-orang yang akan mengalami kegagalan iman. Akan ada orang-orang yang akan mengalami kematian iman. Mengapa terjadi demikian? Karena manusia lebih mementingkan dunia ini, manusia lebih mementingkan keinginan-keinginan akan dunia ini, hawa nafsu dunia, kesenangan daging. Itulah yang dipentingkan oleh manusia, lebih berfokus mencari dunia ini daripada mau mencari Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memberikan pertanyaan ini kepada manusia, termasuk kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya kita tidak akan termasuk kepada golongan orang-orang yang tidak akan memiliki iman, tetapi kita sudah memiliki iman dan kita akan mempertahankan iman itu, menjaganya dengan baik-baik. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mengapa pentingnya kita menjaga iman kita? Sebab iman kita itu yang membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Yohanes 3:16. Dan iman itu juga yang akan membawa kita untuk bisa semakin mengenal Allah. Karena dengan kita memiliki iman, kita percaya bahwa Allah ada, bahwa Dia hidup, dan Dia ada untuk saudara dan saya. Dan dengan iman yang kita miliki, itu akan mendatangkan suatu kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Akan mendatangkan pernyataan bahwa dengan iman kita akan bisa melihat perkara-perkara yang kita tidak lihat. Iman akan membuktikan apa yang menjadi pengharapan kita. Oleh karena itu jangan kita menyepelekan tentang iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan kita membiarkan hidup kita lebih condong kepada dunia, lebih mengasihi dunia, yang pada akhirnya iman kita akan menjadi gagal, iman kita akan terseret kepada kematian oleh karena dunia yang semakin menawarkan hal-hal yang indah tetapi tanpa disadari oleh manusia. Itu membawa iman manusia atau orang-orang percaya menjadi mati dan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pada malam hari ini, iman itu pun akan membawa kita untuk bisa menikmati akan pemeliharaan Tuhan. Di dalam Matius pasal 6, ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-34 di sana mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Tuhan sudah menyediakan. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Sebab kesusahan untuk esok itu cukup untuk esok juga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menyatakan bahwa kesanggupan Allah memelihara kita sebagai orang yang beriman kepada Dia, yang percaya kepada Dia, kita pasti akan mendapatkan dan menerima pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Hari lepas hari Bapak Ibu Saudara. Amin saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita perlu mempertahankan iman yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan dan karuniakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, jangan kita menyepelekan iman ini. Karena begitu penting di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjamin kita untuk mencapai surga yang kekal selama-lamanya. Itulah yang menjamin hidup kita untuk kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah segala kesukaran, kesulitan, tantangan yang sedang terjadi, yang sedang melanda dunia. Seperti yang terjadi saat ini virus corona. Banyak orang takut, banyak orang bingung, panik, mengalami kehilangan pekerjaan dan mereka menjadi lemah. Tetapi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempertahankan kualitas iman, kita akan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia membela kita, Dia menolong kita, Dia memelihara kita. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kalau kita mau memiliki kualitas iman, atau kita tetap bisa menjaga iman kita yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan, maka kita harus membangun yang namanya hidup senantiasa mencari Tuhan. Di dalam Amos pasalnya yang ke-5 ayat 4 sampai ke-5, di sana menjelaskan bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dengan kita mencari Tuhan, yaitu dengan kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, maka iman kita akan tetap hidup, iman kita akan tetap kuat, sekalipun di tengah-tengah bahaya maut, sekalipun di tengah-tengah banyak penderitaan, kesukaran, sakit, penyakit, masalah perekonomian, pekerjaan, kita akan tetap mengalami hidup. Karena iman itu menjamin kehidupan saudara dan saya, dan Allah akan menyatakannya, melakukannya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, mari jangan kita mencari dunia. Waktu kita mencari dunia, pasti kita akan binasa. Pujian mengatakan, cari apa di dalam dunia? Kita mencari dunia pasti binasa. Tapi waktu kita mencari Yesus, mencari Tuhan, pasti kita akan hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah yang pertama yang menjamin untuk kita bisa menjaga iman kita adalah dengan kita senantiasa mencari Tuhan. Cari Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Itu yang akan mendorong kita, membawa kita untuk masuk ke tata hadirat Allah, memuji, menyembah, bersekutu, membaca, merenungkan, mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus melekatkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ketika kita melekatkan hati kita, maka kita akan terus terpaut dengan Tuhan. Kita akan terus dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa jauh dengan Tuhan, karena hati kita melekat, penuh dengan kerinduan, penuh dengan kehausan kita, senantiasa akan hadir di dalam hati kita. Karena kita mau melekatkan hidup dan hati kita kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, kita diluputkan, kita dibentengi, kita dilindungi, kita dijamin kemenangan kita di dalam dunia yang penuh dengan persoalan-persoalan ini. Di mana setan yang semakin kuat juga untuk mempengaruhi, untuk menggagalkan iman saudara. Karena dia datang untuk membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari pada malam hari ini kita akan mempertahankan iman kita. Supaya ketika Yesus datang, Dia mendapatkan kita sebagai orang-orang yang tetap setia beriman kepada Dia. Sampai kepada garis finish, kita akan menerima mahkota hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Seperti yang Paulus juga sudah alami. Dia sudah memenangkan pertandingan imannya. Karena dia betul-betul mencari Tuhan, dia melayani Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan dia melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, renungan firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini, membangun, menguatkan, mengokohkan iman kita, supaya kita tetap setia, beriman kepada Dia, dan kita tidak akan meninggalkan Dia. Kita mau bertobat kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita kembali dengan kita mencari Dia, Dia akan kembali datang dalam hidup kita, memulihkan hidup kita. Terpujilah akan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya kita diberkati dan dikuatkan. Salam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.